Hai, perkenalkan nama saya Catherine, MPM 1942116. Halo semuanya, nama saya Widya dengan NPM 1942137. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Paulina, NPM saya 1942114. Kami dari kelompok 6 akan membawa materi toleransi dan deradikalisasi bagi generasi muda. Mendengar kata toleransi ini, kita pasti akan langsung mengaitkannya kepada Sumpah Pemuda. Oleh karena itu, kelompok kami akan membahas tema tersebut dalam 3 kategori, yaitu pertama Sumpah Pemuda, yang kedua mengenai toleransi, dan yang terakhir mengenai deradikalisasi, di mana saya sendiri akan membahas mengenai Sumpah Pemuda, kemudian dilanjutkan oleh Widya yang akan membahas toleransi, dan terakhir Paulina yang akan membahas mengenai deradikalisasi. Nah, pertama saya akan membahas apa itu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda ini adalah sebuah keputusan dari Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 27 Oktober dan 28 Oktober 1928 di Batavia atau Jakarta. Keputusan ini menegaskan mengenai cita-cita akan ada tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Keputusan ini juga diharapkan menjadi asas bagi setiap perkumpulan kebangsaan Indonesia dan agar disiarkan dalam berbagai surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan. Adapun tujuan diadakannya Kongres Pemuda kedua ini antara lain untuk melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia, membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia, dan juga untuk memperkuat kesadaran kebangsaan dan memperteguh persatuan Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai apa isi dari Sumpah Pemuda. Jadi rumusan pada Sumpah Pemuda ini ada 3, yaitu yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Selanjutnya yang ketiga ini saya akan membahas mengenai rumusan Kongres. Rumusan Kongres Sumpah Pemuda ini ditulis oleh Muhammad Yamin yang pada saat Kongres tersebut menjabat sebagai sekretaris. Di mana rumusan tersebut ditulis di secari kertas yang kemudian disodorkan kepada Sukondo ketika Mr. Sunario tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres. Yang kemudian Sukondo membubuhi para setuju pada secari kertas tersebut dan dilanjutkan kepada yang lain untuk membubuhi para setuju. Sumpah tersebut pada awalnya dibacakan oleh Sukondo dan kemudian dijelaskan secara panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Sejak tahun 1959, tanggal 28 Oktober ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda, yaitu hari nasional yang bukan hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 pada tanggal 16 Desember 1959 untuk memperingati peristiwa Sumpah Pemuda. Sehingga sejak dikeluarkannya keputusan Presiden tersebut, maka kita setiap tahunnya pada tanggal 28 Oktober akan bagi siswa SD, SMP, dan SMA akan melakukan upacara dan biasanya tiap tahun akan dibacakan kembali isi dari Sumpah Pemuda tersebut. Dalam video ini saya akan membahas tentang pentingnya toleransi dalam bermasyarakat. Kita sering mendengarkan kata-kata toleransi ini dalam materi PKN maupun agama. Saya yakin maupun kita berbeda agama, kita mempelajari tentang apa itu toleransi. Jadi apa itu toleransi? Toleransi adalah sebuah sikap sabar atau menahan diri. Sikap di mana kita saling menghormati dan menghargai sesama masyarakat. Seberapa pentingnya toleransi? Jika tidak ada toleransi, bayangin berapa banyak perang yang akan terjadi. Tidak ada kedamaian dan dunia akan sangat kacau. Itulah mengapa kita mempelajari toleransi dalam pelajaran PPKN maupun agama. Contoh dari toleransi itu bermacam-macam. Terdapat toleransi terhadap agama, toleransi terhadap politik, toleransi terhadap budaya. Toleransi umumnya yang kita ketahui adalah menghargai perbedaan dan pemeluk agama, menghargai pendapat dari orang lain dan membiarkan orang lain menganut kepercayaannya. Dalam video ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mewujudkan sikap toleransi ini.
Dan saran saya untuk orang tua adalah untuk mengajarkan anak-anaknya dari dini tentang pentingnya sikap toleransi ini, dari hal kecil saja seperti menghargai pendapat orang lain. Di sini saya ingin membahas tentang materi toleransi dan deradikalisasi bagi generasi muda. Dan saya akan membahas tema mengenai deradikalisasi. Deradikalisasi, apakah pernah teman-teman mendengarnya? Mungkin kata-kata ini jarang ya diungkapkan oleh orang-orang, tapi hal ini sering dipraktikkan di setiap pendidikan. Ya, jadi deradikalisasi itu lawan kata dari radikal. Teman-teman tahu kan radikal itu apa? Radikal itu sebuah tindakan yang melawan pemerintah dengan secara kekerasan. Tindakan kekerasan maksudnya dia menginginkan perubahan undang-undang pada pada pemerintah. Mereka itu melakukan tindakan kekerasan yang mengancam sehingga membuat ketidaknyamanan pada masyarakat. Contohnya itu teroris, itu sangat membuat seseorang nyaman kan, dan mereka akan bertindak kekerasan tanpa berpikir panjang. Jadi tindakan mereka itu untuk agar perubahan undang-undang pada pemerintah. Jadi mereka ingin pemerintah mengubah sebuah undang-undang sesuai dengan keinginan mereka, dan hal itu tidak bagus karena undang-undang itu udah mengikat ya, udah dari dulu sudah diatur, dan perubahannya juga hanya boleh untuk kebaikan negara itu sendiri. Jadi deradikalisasi itu sangat penting untuk diajarkan kepada anak-anak. Karena jika kita gak diajarkan dari kecil, kita bakalan terpengaruh oleh orang-orang yang bertindak radikal. Karena kita gak tahu sebenarnya itu adalah perbuatan yang tidak baik. Kalau orang yang diajak untuk buat tindakan keras karena ingin mengubah undang-undang, bisa aja dia menuruti karena dia gak tahu itu adalah tindakan radikal. Jadi deradikalisme ini sungguh perlu untuk diajarkan oleh generasi muda. Semoga yang dengar video ini bisa tersosialisasi, bisa mengerti apa itu deradikalisme. Semoga tidak pernah melakukan tindakan radikalisme. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian, salam hangat, terima kasih.